Hey ho pop gengs, masih ingat kasus babi ngepet yang viral di Depok bulan lalu? Ya, nggak bisa dielakkan kalau di negara kita yang tercinta ini, hewan-hewannya kadang masih suka dikait-kaitkan sama hal-hal berbau mistis. Sementara di beberapa negara maju, babi sudah menjadi salah satu komoditas yang menguntungkan dan banyak diternakan. Bahkan dagingnya banyak dicari karena mengandung protein tinggi. Olahannya macam-macam, ada ham, bacon, dan sosis. Kamu mau tahu gimana sih cara beternak hewan lucu berhidung datar ini sampai bisa jadi olahan dagingnya enak? Wih, simak videonya sampai akhir ya. Pertama, sebelum masuk ke peternakan babi, kita harus pasang sepatu boot dulu nih, yang dicuci pakai air bercampur cairan disinfektan. Gunanya biar bakteri berupa patogen yang menempel pada sepatu itu bisa luruh dan tidak ikut masuk ke kandang mengganggu kesehatan si babi. Jangan lupa cuci tanganmu juga ya. Oke, kalau sudah selesai, yuk kita masuk. Tapi, jangan berisik. Soalnya di dalam kandang ada anak-anak babi usia 10 hari yang lagi disusui sama induknya. Nah, saat mereka udah agak besar, berusia kira-kira 28 hari atau 1 bulan, mereka akan dipisahkan oleh induknya dan hidup bersama dalam satu kandang besar seperti ini. Mulai sekarang isi perut mereka sepenuhnya bergantung pada mesin otomatis yang menyediakan asupan makanan. Mesin ini akan menyuplai makanan sesuai dengan kebutuhan para babi untuk mencapai berat yang ideal. Berat masing-masing babi akan terdeteksi bersama dengan kebutuhan makanannya. Jadi nggak ada tuh babi yang badannya lebih berat dari babi lain. Semuanya sama. Setelah mendapat berat yang ideal, kira-kira 100 kg, para babi akan dikirim untuk disembelih. Pada bagian ini, di beberapa negara maju, mereka mengandalkan prosedur penyembelihan dengan terlebih dahulu menghilangkan kesadaran babi melalui penyetruman. Sebelum disembelih nih, katanya babi bakal diberi makanan dan minuman yang layak, disuruh beristirahat cukup, dan dipisahkan dari kawanannya. Peternakan besar mengklaim cara ini tidak menyakiti babi, malah membantu mereka mengurangi rasa sakit saat disembelih. Menurut kamu sendiri gimana? Aku sih nggak tega ya ngelihatnya. Penderitaan babi belum berakhir nih. Setelah disetrum, mereka dihilangkan nyawanya, lalu digantung dengan posisi terbalik seperti ini. Cara yang sama yang diterapkan pada sapi, domba, dan ayam juga. Pada saat digantung gini, babi juga akan dicek kondisinya dan diberi stempel kode produksi pada tubuhnya. Nah, sekarang kita sudah masuk di proses pemotongannya. Hewan yang menjadi pemeran di film Korea Okja besutan sutradara Bong Joon-ho ini akan bertemu mesin canggih yang siap membelah dua tubuh mereka hanya dalam satu kali goresan, dan tubuh babi akan terbelah sempurna. Babi yang sudah dibagi dua ini selanjutnya akan dipotong-potong lagi menggunakan mesin yang lebih kecil dan membutuhkan bantuan manusia untuk mengaplikasikannya. Lihat deh, alat pemotong super tajam berbentuk lingkaran yang berputar ini. Ih, serem ya. Kalau nggak hati-hati bisa fatal akibatnya. Butuh tangan yang cekatan, fokus yang tinggi, dan kelihayan untuk mendekatkan babi ke pemotong. Dan mulai memotongnya dari kaki, lalu perut. Habis dari situ, babi akan berhadapan dengan pisau di tangan pekerja yang bertanggung jawab menguliti dan memisahkan bagian-bagian yang tidak layak konsumsi, serta tulangnya. Benar-benar perlu perhatian ekstra ya untuk menghasilkan daging babi yang berkualitas. Dan gak berhenti sampai di situ. Beberapa daging babi akan diiris lebih kecil lagi. Pada proses ini, daging babi akan dijepit pada sebuah alat. Sementara pekerja akan menggerakkannya maju mundur untuk menghasilkan potongan yang simetris. Setelah semua daging terpotong nih, saatnya meletakkan mereka pada mesin yang berjalan, membawa mereka bertemu dengan pekerja dengan setelan steril untuk melakukan proses pengemasan. Jadi kamu gak perlu khawatir akan rambut menempel pada daging babi, apalagi kuman. Soalnya para pekerjanya safety gitu kok. Keamanan makananmu pokoknya yang utama. Nah, proses pengemasan yang dilakukan secara manual ini biasanya akan berakhir di dalam karton yang ditimbang beratnya, lalu siap dan dipasarkan. Ngomong-ngomong, kamu udah pernah coba makan daging babi belum? Olahan daging hewan yang dikenal sebagai pelari handal ini banyak dijajakan di Bali, Manado, dan Toraja loh.
Bolehlah kalau jalan-jalan sambil menikmati kuliner khas dari babi.